Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Cakadola. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini ya. Berjumpa dalam sebuah tutorial baru ya. Kita akan belajar sekarang nih ya, selang-seling ya teman-teman ya. Kemarin kita berturut-turut kita belajar tentang Microsoft Access, bagaimana membuat database. Nah, kali ini teman-teman saya ajak sebagai perbandingan ya. Kita sekarang belajar tentang Microsoft Access, Microsoft Excel ya, VBA makro. Ya, sama juga dalam pelajaran ini, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Microsoft Excel VBA makro ya. Jadi ada beberapa contoh yang mungkin yang sudah sering teman-teman lihat ya, pengaturan sebuah informasi ya di dalam tabel ya. Biasanya Excel itu kan terkait dengan tabel ya. Ya biasanya yang namanya data di Excel itu pasti biasanya ya pada umumnya kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita ingin melakukan apa ya, selain filtering di sini teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kita sudah buatkan pertama ada tabel di sini ya. Ya kita ini dulu ya. Ya, tabel di sini seperti ini, kita punya tabel ya. Tabel di sini kita punya. Nah, misalkan di sini kemudian sheetnya kita beri nama sumber ya teman-teman di sini ya. Jadi di sini kita punya tabel, ini tabel induknya, kemudian di sini nama ininya, nama sheetnya, kemudian di sini ada juga data rekap. Nanti jadi tabel ini akan difilter, jadi ini nomor 1 ya, nomor 1, ini nomor 2 ya, sheetnya di sini. Oke, kemudian ini nomor 3 ya, nomor 3 di sini. Data ini yang berada di sheet sumber, nama sheetnya sumber, akan difilter ya. Kita langsung saja belajarnya ya. Dengan ini ya, dengan kriteria bahwa di sini adalah yang diambil adalah bulan di sini contohnya ya, bulan di sini bulan, dan dari bulan ini yang mau kita filter adalah bulan Februari teman-teman. Nah, seperti ini contohnya ya, ini nah itu Februari, ini 3 ya. Kemudian hasilnya dari filter ini kita akan apa ya, kita akan simpan di sini ya untuk sementara saja. Ini yang keempat berarti ya, ini penyimpanan ada di sini ya. Ini adalah konsep dalam apa ya, database yang umum kita pakai ya. Walaupun mungkin ada teman-teman melihat cara yang lain ya, bisa disimpan di sheet yang berbeda misalkan ya, atau tidak ditampilkan ininya, hasil filternya ya. Oke. Nah, untuk membuat filter seperti itu ya, biasanya kalau kita menggunakan filter-filter yang ada di sini ya, apa istilahnya, yang ada di menu bar di sini ya, yang ada di ya, yang ada di dalam menu bar ini. Jadi kita misalkan kalau menggunakan menu filter ini teman-teman ya, menu filter atau apakah advanced filter atau mungkin yang lainnya di sini di sort and filter, maka itu akan sangat terbatas sekali ya kemampuannya teman-teman ya. Jadi kita tidak leluasa ya, bisa dibilang seperti itu, tidak leluasa di dalam melakukan filteringnya teman-teman. Jadi tadi data yang ada di sini dalam tabel ini ya udah ada, misalkan ada berapa ini ada berapa kolom, 1 ini A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 kolom ya. Ya akan difilter melalui sebuah form ya. Oleh karena itu disinilah kita fungsinya ya, aplikasi VBA makro, kita bisa membuat sebuah form bantuan teman-teman ya. Hasilnya itu pun nanti jadi setelah kita filter di sini ya, di sini kita bisa pilih di sini filternya, kita pakai yang warna-warna kuning teman-teman ya. Jadi tahun, bulan, dan tanggal. Jadi saya bikin kriterianya 3 saja biar nggak terlalu banyak ya, atau mungkin nanti kalau ditambahkan mungkin di sini kalau salah ada kotanya juga ya, kota nanti bisa ditambahkan satu lagi di sini. Oke, kemudian misalkan di sini barang, nah ini barang ya, jadi filternya itu bisa kita tambahkan teman-teman. Nah di sini ada ternyata barangnya ya. Jadi oke. Nah, jadi di filter, jadi data yang ada di apa istilahnya di tabel yang sebelah kiri ini akan kita filter melalui form ini ya, Excel form ini dengan VBA makro.
Ya, seperti apa dia hasilnya teman-teman. Oke, kita lihat dulu di mana tadi. Di sini adalah, di sini akan ada filternya. Jadi ada barang, ada kota, ada bulan, ya, ada bulan ya, seperti itu ya. Cara apa pilihannya di sini akan ada drop down menu di sini nanti sebelah sini. Oke, dari sini kemudian pilihan ini nanti gini. Begitu misalkan di sini dipilih barang, misalkan di sini dipilih misalkan barang, maka di sebelah sininya ya kriterianya dia hanya akan menampilkan di sini teman-teman, ya sesuai dengan headernya. Nah, itu yang mau kita buatkan ya. Di sini contohnya kalau kita memilih misalkan di sini barang, ya barang, maka di sini ya di kriterianya itu otomatis akan hanya menampilkan data yang di sini saja ya. Nah, sesuai dengan ini, dan itu pun kita ada beberapa ya, saya campur dua-duanya di sini ya, antara yang ini istilahnya tidak ada duplikasi, tanpa duplikasi artinya apa, misalkan kalau di sini ada pensil berkali-kali, dia tidak semuanya muncul. Nah, yang paling mudah kan itu nanti dia munculin semuanya ya. Pensil ada 10 ya, ini bisa pensil, pena, pensil, jadi pensil berkali-kali, tapi kita akan pastikan bahwa itu juga dia ini membaca seluruh data dari sini, tetapi dia tidak ada duplikasi. Itu nanti saya akan tunjukkan tekniknya teman-teman. Kemudian, nah awalnya data induk di sini, itu di apa sana ditampilkan atau di display di sini ya, di display di sini. Kemudian setelah difilter, nanti kita akan membuat tombol preview di sini, hanya untuk menampilkan ya data yang sudah difilter. Misalkan kalau di sini buku ya, di sini akan yang tampilkan buku-buku semua ya. Jadi buku semua, buku ini aja yang ada buku-buku tadi semua. Hasilnya nanti akan dimasukkan atau ditampilkan lagi kembali di data recap di sini. Nah, hasilnya di sini di data recap teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita simak saja contoh-contohnya. Oke, misalkan sekarang kita mau mencari misalkan di sini tahun misalkan ya, kita reset dulu. Ya, reset dulu datanya. Oke, pasti reset datanya, harusnya tadi saya bikin begitu pasti reset dia langsung masuk ke ini kolom A biar gak geser-geser lagi. Dan di sini ada kriteria dan kata kunci teman-teman ya. Jadi kriterianya misalkan tahun ya, kita ambil di sini ada tahun 2012, 2014 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, sampai 2020 ya. Oke, misalkan kita pilih di sini misalkan 2012 ya. Ya, kita lihat ya. Habis itu kita cari data di sini, kita klik di sini. Tadi ini kan semuanya di sini kan, kita cari datanya. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu difilter ya, setelah difilter di sini ya tadi kan berdasarkan tahun, dia hanya muncul 2012 yang dipilih ya, 2012, dan di sini pun akan muncul 2012 saja sebelah sini. Jadi data induk difilter dengan kriteria pertama ini, pilihan tahun, kemudian kriteria kedua adalah tahunnya 2012, akan ditampilkan di sini ya, datanya akan ditampilkan di sini layar ini, dan dia sumbernya adalah ada di sini. Nah, sumbernya ada di sini teman-teman ya, sumbernya ada di ini tadi ya, artinya dia mengcopy data yang sudah terfilter dari sini tadi. Nah, ini kriteria tadi masuk ke sini teman-teman ya. Kriteria ini sebenarnya dia memfilternya dari sini dan dari sini ya, tahun ini dan 2012 ini kriterianya ada di sini teman-teman, tampilkannya ke sebelah sini. Nah, ini adalah paling basic teman-teman harus ketahui ya, paling basic teknik daripada pengelolaan ini. Baik nanti itu datanya mau diolah, dikembangkan dan sebagainya, itu konsep paling dasar. Jadi sebelah kiri adalah data induknya, kemudian sebelah kiri data induknya, kemudian adalah di tengah adalah bagian memfilternya, kemudian ya kriterianya, kemudian di sebelah kanan ini akan menjadi hasil daripada filteran yang di sini. Inilah fungsi daripada VBA makro teman-teman ya, VBA makro. Sekali lagi ya, untuk untuk menampilkan kembali ini ke sini, maka kita perlu tabel ya. Jadi semuanya saling mendukung ya. Oke, overviewnya kurang lebih seperti itu. Sebelum ya, bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal Cakadula tutorial, mari kita sama-sama saling membantu ya. Silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe ini gratis ya teman-teman, tapi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak dari tutorial kami, dan kami pun akan sangat berterima kasih. Semoga teman-teman nanti berhasil dalam pembelajaran ini. Oke,
Jangan lupa setelah di subscribe, kemudian di like, dan juga tekan lonceng teman-teman ya. Tombol lonceng itu berfungsi nanti untuk apa istilahnya, mengingatkan teman-teman, membuat pop up, membuat reminder ya, membuat apa istilahnya pengingat bahwa telah ada tutorial baru yang sedang kita launching atau kita upload ya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi menunggu kapan-kapan ada nggak lagi ini tutorial terbaru gitu ya. Jadi dia akan pop up terus kalau teman-teman tekan lonceng ya teman-teman ya. Oke, coba kita tes sekarang lagi berikutnya. Tadi di sini cuma data cuma 5 ya. Sekarang kita pilih misalkan di sini tahunnya, kita reset dulu teman-teman ya. Kemudian di sini kriteria kita pilih bulan ya. Nah, bulannya di sini ada pasti cuma ada sampai 12 ya, Januari sampai Desember ya. Nah, kita pilih di sini. Oke, bulan April misalkan ya. Kita lihat tadi ini adalah bulannya macam-macam ya sini ya. Ya, kita lihat search kriteria. Nah, di sini hanya muncul bulan April ya teman-teman. Wah, teman-teman sudah seneng nih ya. Wah, ternyata cantik ya teman-teman ya. Ya, itu kalau kita punya keahlian di dalam PBI makro memang hasilnya sangat menyenangkan ya. Tetapi ya itu kembali lagi kepada kita masing-masing, kemampuan kita di dalam membuat database-nya teman-teman ya. Ya, sini kita udah pilih jadi bulan dan April teman-teman. Ya, hasilnya akan apa di sini. Nah, oke. Nah, teman-teman tadi di sini juga yang paling dasar juga saya ketahui adalah bagaimana cara membuat source-nya di sini ya. Kalau di sini dia modelnya seperti ini, tahun, bulan, kota, petugas dan barang. Itu nanti bisa kita buat apa semacam ininya ya. Semacam raw source-nya kita ngambil dari sini teman-teman. Ini raw source-nya dari sini. Kita pilih nanti ya. Ya, atau memang kalau sudah apa ya, sudah kita siksa seperti ini posisinya, jadi kita bisa membuat semacam list nanti ya, atau daftar untuk kita masukkan di sini. Ini kita menggunakan combo box teman-teman ya. Nah, di sini juga sama menggunakan combo box, tetapi ini adalah independent combo box ya. Jadi ini combo box yang tidak tergantung, tapi yang sini adalah ini dependent combo box istilahnya. Jadi combo box yang tergantung pada combo box yang pertama. Kalau kita pilih bulan di sini tadi ya, kita reset dulu ya, maka di sini maka akan hanya muncul bulan ya. Nah, kalau kita bikin misalkan di sini tahun, di sini juga harusnya ada nih munculnya juga tahun teman-teman ya. Sini kita pilih tahun, kita reset dulu. Nah, di sini dia akan muncul tahun ya, 2016 misalkan. Kita cari datanya. Nah, dia akan muncul 2016 teman-teman. Nah, oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, nah sini kita berbesar. Oke, nah sekarang kita akan memulai bagaimana cara perancangan database-nya teman-teman ya. Jadi di sini tadi ada beberapa ini ya, coba kita reset dulu. Tadi saya bilang bahwa di sini tadi tidak ada duplikasi, dan beberapa contohnya masih ada duplikasi, ada seperti ini teman-teman ya. Ya, oke di sini. Nah, ini misalkan ini Jono ya, muncul berkali-kali ya, Sumini. Kalau tadi kan ini artinya adalah contoh yang tidak kita set duplikasinya. Jadi kita membiarkan apapun informasi kan. Kalau misalkan di sini ada 500 data ya, semuanya ini ditampilkan lagi sesuai dengan baris datanya tadi ya, sini ya. Ya, semua akan ditampilkan di sini. Nah, berbeda halnya kalau tadi kita misalkan di sini kita melakukan ini ya, misalkan apa ya, melakukan yang tanpa duplikasi teman-teman ya. Coba misalkan ada nggak tanpa duplikasi, kita lihat tadi. Oh, tahun tadi kita udah saksikan bahwa tahun ya dia tidak ada duplikasi teman-teman. Nah, sini ya, jadi 2012 2013 ini tidak ada duplikasi. Ini contohnya adalah di sini kita membuat ya database dengan cara menghilangkan duplikasi pada ini ya, pada apa saja combo box-nya. Nah, teman-teman akan pelajari itu nanti teman-teman. Ya, sebenarnya akan menjadi cukup panjang ya sesinya ya, tapi nanti kita coba seberapa kita dapatkan informasi kali ini. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah kita membuat ini saya tutup dulu ya. Saya tutup. Oke. Jadi buatlah tabel seperti ini teman-teman, seperti biasa. Jadi ada nomor, tahun, bulan, tanggal seperti ini. Ya, ini contoh saja datanya sini. Ya. Ini headernya seperti ini, mulai dari baris pertama. Oke, sampai ini datanya contohnya seperti ini ya. Sampai berapa di sini? Ya, contohnya 86 misalkan datanya ya. Kemudian di sini berilah dengan nama sheet sumber. Ya. Kemudian di kolom L nanti teman-teman bikin ini juga ya, bikin aja dulu
tahun sama ini ya. Kemudian di kolom sebelah sini juga sama, ini tinggal di copy paste ya teman-teman ya. Jadi copy paste dulu, Ctrl C atau klik kanan di copy, dan di sini habis itu di sini klik kanan kemudian di paste ya. Paste data seperti ini misalkan ya. Itu terserah teman-teman. Jadi oke. Ya, untuk bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk apa istilahnya? Ininya bisa teman-teman tandain ya. Tandain apa istilahnya? Apa istilahnya warna bukan tanda, diwarnai ini untuk mempercantik saja. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam desain formnya. Jadi saya asumsikan di sini teman-teman sudah mengerti teknik dasarnya membuat ini ya, membuka VBA makro ya. Ya, membuat apa istilahnya? Membuat form. Jadi kita masuk di sini, klik kanan, kemudian masuk view code ya. Ya, view code. Oke. Nah, nah di sini akan ada ini nanti, ada form namanya form cari teman-teman ya. Ya di sini form cari. Nah ini sekarang bagaimana cara kita membuat form cari ini teman-teman ya. Jadi form pencarian, form apa ya. Jadi udah desain udah seperti ini teman-teman. Jadi saya percepat saja ya mungkin ya biar tidak bingung. Jadi desainnya itu dari sini teman-teman, di atas ya cara membuat form. Ya sini ya kita pakai ini teman-teman ya. Ya oke. Jadi ada tulisnya di situ, atau di sini langsung kalau membuat form ini langsung kita pakai ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba langsung klik di sini aja form, insert user form teman-teman ya. Ini udah muncul lah. Nah begini kira-kira tampilan teman-teman. Nah kemudian habis itu kalau kita insert user form ini, kalau misalkan dia nggak muncul, klik di sini ya. Nah, toolbox ya. Nah toolbox ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini bagaimana cara membuat ini, membuat ini saya asumsikan teman-teman sudah bisa. Oke, jadi misalkan seperti ini ya. Ini adalah sama kayak di Microsoft Access ya. Jadi seperti ini kita membuat text box, pakai ini text box ya, text box. Kalau combo box, ini combo box seperti ini ya, combo box. Nah bedanya ada drop down menu ini ya. Nah, teman-teman tinggal susun saja ya, tinggal susun seperti itu. Jadi kemudian tombolnya misalkan apa ya, button. Nah sini command button. Nah, seperti ini. Nah pemberian warnanya, setting warnanya seperti ini teman-teman ya. Di sini ya, kita bisa ini diganti namanya juga misalkan ya, misalkan apa ya, CMD buka misalkan ya, seperti itu teman-teman bisa CMD ya, artinya command ya, command button CMD buka misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini captionnya kita bisa ganti sini ya, buka menu. Nah ya, seperti itu ya, buka menu. Nah, buka menu ya sini. Oke, nah jadi sini sudah ini ya teman-teman ya, sudah muncul seperti ini. Tapi kalau kita klik dia masih kosong teman-teman. Nah masih kosong ya, kita balik lagi ke sini. Oke, kemudian membuat teks seperti ini ya, teks. Nah ini labelnya, label 1 bisa diganti juga. Kemudian di sini captionnya bisa diganti ya, kan apa ya, judul ya teman-teman ya, judul seperti itu ya, judul. Kemudian besarnya kita pilih di font ini ya, jenis hurufnya besarnya kita pilih seperti itu. Oke, agak lama nih ya, karena dia harus membuka banyak sekali font yang saya instalkan di sini, kebetulan ada ribuan jumlahnya ya. Ya, jadi sudah muncul ya teman-teman. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini adalah yang dipakai dari sebelah sini, sama sebelah sini bagian toolbox. Kemudian di sini adalah nama labelnya, di sini bisa diganti-ganti. Kemudian di sini adalah captionnya, judul di sebelah sini ya, judul ya. Kemudian penggantian fontnya ini ada di sini teman-teman ya. Ada teman-teman klik di sini, dia akan menjadi pilihan font seperti ini. Teman-teman bisa ganti-ganti, contohnya seperti ini. Kita ganti bold ya, bold misalkan kita bikin 12. Nah seperti itu. Nah untuk transparansi di sini teman-teman ya, back colornya kita pilih di sini, yang kedua sini, OPQ nya kita pilih transparan. Nah transparan. Oke, selesai teman-teman ya. Nah jadi dia transparan. Nah kalau membuat garis ya, tinggal di sini aja border stylenya kita bikin single. Nah tuh sini. Kalau ini ya sama kayak di apa ya, di Microsoft Access kita bikin misalkan di sini tengah, nah, rata tengah dan sebagainya, dasarnya. Kemudian
kalau membuat di sini apa ya istilahnya, ada ada latar belakangnya, nanti kita bisa bikin juga sih latar belakangnya, kita pilih ya teman-teman ya. Pilih di sini teman-teman, tinggal klik aja di sini ya, teman-teman bisa pilih ya, misalnya seperti ini, kita pilih latar seperti ini teman-teman. Oke, kita pilih latarnya, kita bisa ambil dan open, klik open. Nah, seperti ini teman-teman ya, dia akan menjadi gambarnya akan ada di situ teman-teman. Nah ya, teman-teman bisa cari di internet ya, apa istilahnya, gambar-gambar yang sesuai untuk mengisi gambarnya, kemudian teman-teman bisa adjust di sini. Nah, settingannya adalah untuk membuat ininya, kita bisa jenis gambarnya kita bisa ini teman-teman, bisa kita atur juga ya. Selanjutnya teman-teman bisa pelajari lagi ya, jadi kita langsung ke sini aja biar gak lama. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi itu sebagai latar belakangnya tadi. Nah, kemudian untuk simbol-simbol ini teman-teman bisa dapatkan juga di ini ya, teman-teman bisa ya cari simbol-simbolnya sesuai dengan apa ikon-ikon yang kecil-kecil saja, sehingga teman-teman bisa dapatkan itu ya. Oke, kita langsung saja ke ini ya. Untuk di sini tadi list box ya, list box kita ambil dari sini teman-teman, list box kita ambil dari sini ya, ini list box ya, seperti ini, klik seperti ini teman-teman. Nah, udah jadi list box ya di sini. Nah, untuk membuat list box ini teman-teman, sumbernya tadi adalah kita bawa dari ya di sini sumbernya. Nah, di sini kita bikin tadi berapa kolom, ada 10 ya sini ya. Nah, untuk membuat kolomnya seperti ini teman-teman, sini ada ini ya. Jadi di sini kita bikin bound kolomnya 1, kemudian kolom countnya 10, dan di sini kolom headnya true. Jadi di sini ada headernya tadi ya, sebelah sini ya. Ada nomor, ada seterusnya di sini. Ini berarti yes, ditampilkan headernya. Kemudian di sini adalah ini lebar ini ya, ukuran ini ya. Ini 30 yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ada 75, ada berapa ini? 75 poin ya di sini ya. Ini sesuaikan aja nih. Nanti teman-teman bisa atur di situ ya. Jadi idenya adalah bahwa kolom width-nya ada di sini, ada di sebelah sini. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita membuat kriteria di sini, membuat sumbernya dulu. Sumbernya itu kita buat dari ini teman-teman ya. Oke, kita buat sumbernya. Kita masuk ke dalam desain properties ya sini. Kita masuk ke view code ya. Nah, kode-kodenya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan ada dia diklik teman-teman ya. Jadi kita membuat kode seperti ini ya. Jadi kalau kurang jelas saya ini dulu ya. Wah, ini banyak ininya ternyata ya, banyak istilahnya, banyak contoh-contohnya biar teman-teman gak bingung. Oke, saya bikinkan di sini kode-kodenya. Saya hapus nanti. Ini nggak perlu saya hapus ya. Saya hapus, teman-teman bisa lihat kode-kodenya. Nggak perlu. Hapus. Oke, ini hapus sampai di sini. Oke, nah seperti ini teman-teman coding-codingnya. Nanti kalau begitu nanti dia diklik ya, begitu dia klik codingnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa print screen dulu seperti ini, kurang lebih contohnya ya. Oke, nah kira-kira poinnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini begitu nanti jika di form ini diklik sebenarnya, bukan double klik ya, diklik, maka nanti data di sebelah kanan di sini teman-teman ya. Tadi kita lihat tadi, kalau kita klik di sini datanya muncul di sebelah sini. Nah, untuk membuat ini ke sini ya, itulah tadi coding-codingnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini codingnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah membuat ya, kita mulai dari textbook 2 ya, textbook 2. Nah, sini
Ini kebetulan nama yang ini nomor yang adalah textbox 2. Jadi sini nomor adalah textbox 2. Hasilnya diambil dari kolom 0 di sini. Jadi ingat lagi, setiap kali kita membuat list box, kolom pertama adalah kolom 0 ya. Jadi ini adalah kolom 0 di sini, kolom 0. Kodenya seperti ini. Kemudian tahun adalah textbox 3. Textbox 3 adalah kolomnya kolom 1. Ini nama list boxnya adalah tabel data teman-teman ya. Nama list boxnya ini nama list box. Nah, list box. Nah, oke, cukup jelas ya, saya nggak jelaskan panjang lebar. Oke, sampai di sini cukup jelas codingnya. Kemudian ke bawahnya lagi itu adalah untuk membuat istilahnya ini teman-teman, ada menghitung total recordnya. Oke, menghitung total recordnya. Tadi membuat format currency-nya teman-teman. Ya, format currency-nya saya tunjukkan dulu ini teman-teman. Format currency seperti ini ya. Cukup jelas ya. Ya. Teman-teman bisa ulangi nanti lihat lagi. Kemudian nah sekarang kita membuat istilahnya apa? Ini tidak perlu. Ya, menghitung total record teman-teman ya. Nah, menghitung total record. Nah, ini seperti ini. Nah, menghitung total record teman-teman seperti ini ya. Jadi menghitung banyaknya record yang ada dalam sheet tadi, codingnya seperti ini. Ya, dim dari sini ya. Saya tinggalin sedikit. Ya, saya tinggalin sedikit seperti ini. Oke, nah saya scroll ke bawah. Ya. Oke. Nah, kemudian seperti teman-teman. Jadi intinya adalah ini ya. Ya teman-teman, tinggal ikutin saja dulu. Jadi kita hanya melihat list count-nya dari i sama dengan 0, dari mulai i sama dengan 0 sampai dengan list count dikurang 1. Jadi list count adalah total data yang tersimpan di dalam tabel tadi ya, di dalam list box ya. Kode seperti ini ya. Baru nanti kita membuat sebuah label di bawahnya. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa label itu captionnya atau title daripada captionnya akan dibuat me table data sama list count. Cukup mudah ya. Nah, kemudian adalah ring A1 select itu dia hanya kembali ke ini ya, di posisi ke A1 dari paling atas ada di sini di baris A1. Itu tujuannya, tidak masalah. Kemudian habis ini untuk menghitung ininya apa salahnya, ini nggak perlu sebenarnya lagi ya, sampai di sini aja. Oke ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat dari sini yang ditunjukkan tadi oleh formula tadi adalah di situ total recordnya 86. Nah, ini yang di bawah ini label-label ini sama aja caranya dengan ini teman-teman ya. Tinggal copy aja di sini. Yang ke-15 itemnya, foto di meja, barangnya ya ini, kemudian harganya di sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita perlu membuat sumber datanya dari mana ya. Nah, itu sekarang ya pertanyaannya. Sekarang sumber datanya adalah seperti ini teman-teman. Kita masuk ke dulu, kemudian tadi formnya kita form cari. Nah, di sini adalah biasanya adalah kita bikin on initialize ya, form initialize ya. Sini, nah, di sini kita pilih di sini bagian sininya, atasnya kita pilih initialize ya. Nah, di sini. Nah, oke, row source-nya seperti ini teman-teman. Row source-nya saya buatin karena banyak coding yang saya ini ya. Ya, ada masukan kemarin dari yang sudah ini codingnya sebaiknya dihapus ya. Oke, nah ini adalah sumbernya, sumber ini sumber data daripada list box ya. Sumber data list. Nah, namanya kalau salah tadi tabel barang ya. Tabel barang. Sumber data list box yang di tengah tadi, tabel barang adalah ini. Jadi codingnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya. Jadi ini teman-teman harus kuasai ini paling dasar ya, paling dasar banget. Artinya gini, kalau kita tidak membuat seperti ini, nanti dia membaca semua data. Misalkan kalau kita bikin misalkan dari row-nya misalkan dari A2 sampai W1000 gitu ya. Jadi walaupun misalkan datanya cuma dari 100, tapi akan sampai 1000 akan dibaca ya. Tetapi ini adalah
ini hanya membatasi sampai ya baris data terakhir. Misalkan kalau tadi kita misalkan di sini sumbernya A2 sampai W1000 misalkan ya. Padahal kita bikin seperti itu, tapi aktual datanya cuma ada 100 ya. Jadi yang dibaca tetap 1000 ya. Jadi kalau loopingnya akan lama sekali. Oleh karena itu nanti di sini adalah kita membuat seperti ini ya. Jadi sumber datanya adalah di data sumber, apa tadi di sheet sumber ya. Di sheet sumber dimulai dari kolom di sel A2 ya. Jadi di kolom A baris kedua, ini kan ada kolom-kolom ini di kolom A di baris kedua. Ini tadi kan karena di sini ada nomor ya. Ini baris pertama, ini baris keduanya ini. Nah, itu mulai dari sini yang dibaca ya. Misalkan di sini ada nomor 1 sampai di kolom W di sini. Tadi kan ada 10 ya. Kolom W sebelah sini. Sampai kolom W teman-teman. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian ya di mana istilahnya ininya adalah ya sebagai referensinya ya adalah B di kolom B sini. Nah, untuk menghitung jumlah datanya referensinya ada di kolom B ya. Karena di sini kan kita mulai ini kan nomor. Tadi kan di sini ada tadi tabelnya di situ ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Sini tabelnya. Ya, ternyata ada tabel tahun di sini ya. Jadi tabel tahun di sini. Jadi referensinya adalah ini tabel tahun ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini nggak mesti ya B ya. Teman-teman bisa juga pakai kolom A ya. Kolom A juga bisa, tidak masalah. Ya, ini seperti ini ya. Itu sumbernya, sumber datanya ini. Ya, dengan catatan bahwa tadi di pengaturan lebar kolomnya kita bikin headernya yes, headernya yes, headernya ini yes, header yes. Kemudian kolom kawannya 10. Artinya dia sampai A sampai W tadi. A sampai W. Ya ini ya. Coba di sini kita lihat kolomnya tadi 10. A sampai J. Yang ini yang W sampai di sini ya teman-teman, sampai kopiannya. Nah, sini sampai terkopi. Kemudian di sini adalah kita bikin ya kolom kawannya B tadi, ini sebelah sini ada tahun sebagai referensinya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Ini adalah resource bagi munculnya ini teman-teman ya. Oke, kita klik dulu. Nah, ini. Jadi dengan demikian maka data ini akan masuk sebagai sumbernya di sini ya. Akan muncul seperti ini. Jadi di sini tadi headernya yes, jadi muncul di sini. Ini headernya di atas ini muncul semua. Nah, bagian sini yang ada nomor, tahun, bulan, tanggal, kota, barang, jumlah, harga sendiri totalnya adalah headernya. Kita buat yes ya. Oke, jadi ini sudah tahu, ini sudah tahu. Sekarang kita mau buat kriteria teman-teman. Nah, buat kriterianya. Untuk kriteria sini kita masuk lagi ke desainnya. Kriteria sini, sini. Nah, di sini juga kalau di sini ya kita bikin on active ya. Coba kita lihat di sini. Sini ya, di sini ya on change ya. Di sini kita bikin on change, sumbernya adalah wah, ini cukup panjang teman-teman ya. Saya kasih contoh satu saja ya, ini. Bisa saya kopikan di sini karena dia sudah ada kriterianya teman-teman. Ya. Ini kita cek di sini teman-teman apa tadi oke. Nah, pentingnya seperti ini ya. Oke. Nah, sini. Oke, jadi saya hapus saja, tidak perlu. Ini adalah tadi coding bagaimana cara membuat agar dia tidak duplikat teman-teman. Nah, ini ya resource-nya. Jadi tadi di sini saya ini ya, saya minimize dulu tadi. Jadi cara membuat ini ya, sumber daripada sumber data ini ya, sekarang kita mau pelajarin ini ya. Di sini adalah seperti ini teman-teman nanti ya, sampai di sini ya. Sampai sini ke bawah nanti ya. Oke, kita lihat lagi, kita scroll.
ya sini biar teman-teman ini harus di sebelah, geser sedikit ya teman-teman ya biar jelas cara belajarnya. Oke, nah sampai sini teman-teman. Nah, jadi pastikan nanti ininya di active sheetnya adalah ini ya, bahwa form ini kita tempatkan di ini ya, di apa, di sheet sumber sini ya sebagai active sheet ya. Nah, ini cuma variabel saja nih, count long ya, sini ya. Seperti ini active sheetnya. Ya, ini adalah apa ya, teman-teman ikutin saja di sini. Nah, di sini kata kunci ya, kata kunci di sebelah sini ya. Ini kata kunci adalah kriteria ya. Nah, oke ya. Kemudian habis itu di sini sekarang dia yang lihat ini ya. Ini adalah formula untuk avoid duplicate ya di sini ya, teman-teman ya. Saya sudah jelaskan di sini untuk avoid duplicate-nya. Seperti ini kodenya. Nah, pastikan di sini dari awal ya untuk membuat ininya ya, membuat apa istilahnya, jangan sampai ada yang keliru dalam penulisan teman-teman ya. Ya di sini ya mulai misalkan ini variabel x-nya di mana, di sini x, ini x ya, sering salah di sini x dan x ya, sampai di sini juga sampai next x ya. Ini perhatikan ya. Jadi di situ aja ini ya. Ini adalah referensinya tadi kan, pertama adalah bulan tadi bulan ya pertama ya. Jadi ini misalkan contohnya di kolom B. Nah, kolom B. Demikian juga selanjutnya kalau referensinya kolom C ya, kolom C itu menghilangkan duplikatnya ada di sana teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kemudian tadi kan ada kriteria teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi diketik tadi misalkan yang di sini adalah kriterianya adalah bulan. Nah, bulan. Jadi ini saya hapus dulu yang nggak perlu ya. Kalau kriterianya bulan, di sini saya hapus ini. Kalau kriterianya bulan, kalau dia kriterianya adalah bulan, nah ini kalau tadi kriterianya tahun ya, pertama tahun tadi ya, pertama tadi kalau kriterianya tahun, ini adalah di kolom B. Kemudian sekarang kita adalah kalau kriterianya sekarang bulan, kalau misalkan dia tadi bulan, nah di sini ini juga nggak perlu ya, sampai di sini aja. Nah, ini sebenarnya sambungannya di atas ya teman-teman ya. Jadi saya bikinkan seperti ini. Nah, ini saya enter turun ya biar teman-teman jelas ya. Nah, ini. Jadi kita bisa bikin array seperti ini ya. Jadi array seperti ini, Januari, Februari, Maret ya. Karena dia tidak terlalu banyak ya pakai array. Kemudian ini habis itu kata kuncinya add item my array sini. Kalau tadi di sini adalah di kriterianya adalah bulan, maka yang dimunculkan adalah di kata kuncinya tadi. Kata kuncinya adalah ini tadi, dari bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ini contohnya teman-teman kalau kita menggunakan model array. Ada beberapa cara juga ya. Ada yang ininya disimpannya source-nya refer ke sheet yang disembunyikan dan sebagainya. Tapi ini adalah cara yang paling mudah teman-teman kalau dia jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Oke. Nah, kelemahannya kalau nanti kita ambilkan, kalau mau mengubah ya, rubahnya di sini bukan di sheet ya, di sheet source-nya. Oke. Nah, demikian juga seterusnya ya. Seterusnya saya nggak bahas, cukup dua saja ya, cukup dua saja karena ini udah contoh menghilangkan duplikat ya. Oke, sudah cukup jelas teman-teman ya. Oke, kalau mau di print screen silahkan print screen dulu. Ini saya blok dan terusnya sampai ke bawah di sini. Nah, sampai ke bawah sampai add f sini. Jangan lupa kalau misalkan tadi ada width ya, add dengan width. Kalau ada f ya, add dengan f, yang kemudian add sub dan seterusnya. Nah. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah, di sini sudah teman-teman udah tahu caranya. Oke, coba reset dulu ya. Reset tadi misalkan bulan, sini munculnya adalah Februari misalkan, dan cari data. Nah, gitu. Nah, pas pencarian data sekarang teman-teman, pencarian data biar teman-teman tahu, basic sekali juga ya, harus tahu, teman-teman harus ketahui. Jadi saya matikan dulu pencarian data teman-teman di sini, cari data di sini. Nah, codingnya seperti ini teman-teman. Ya, kita tengok di sini codingnya. Oke. Ini
Oke, nah seperti itu teman-teman. Nah begitu nanti pas ini pas pencarian. Oke, di sini kan L1 L2 di sini. Nah ini kita referensinya adalah di L1 sini teman-teman. Jadi adalah L1 nya ini berdasarkan tadi. Jadi ada kotak di sini tadi adalah selain berdasarkan, kemudian kotak yang satunya lagi di sebelah sini ada dua ini adalah berdasarkan, namanya ini adalah kata kunci. Ya harusnya tadi saya ganti kriteria, ini bukan berdasarkan ya. Ini sebenarnya kotak kriteria yang sini. Jadi L1 ini adalah ininya, datanya di sini. Nah, paham teman-teman ya. Jadi kodenya seperti ini. Oke, nah habis itu baru ini ya. Kemudian kita nanti ini, oke, kita bikin sebuah ring cari data seperti ini ya. Kemudian nanti karena ringnya seperti ini, cara ini perintah selanjutnya adalah mengcopy tadi ya, perintah mengcopy dari hasil filterannya ke sini. Itu baru mengcopy saja teman-teman ya, jadi jangan sampai salah. Perhatikan ini cara mengcopy-nya. Nah ini mulai dari N1 sampai W1 ya, N1 di W1 ya, di W1 sini ya. Nah habis itu ya, kemudian ya nanti list yang ada di tabel tadi, list boxnya di tabel data itu dijadikan ini ya, hasil daripada filternya itu menjadi sumber bagi list box tadi yang ada kolom gini ya, menjadi sumber di list box ini teman-teman. Nah oke, itu aja kurang lebih. Jadi teman-teman tidak perlu banyak apa istilahnya bingung, codingnya seperti ini saja ya, simple codingnya. Oke, pengenalan yang lainnya. Nah ini satu lagi yang perlu saya kenalkan teman-teman. Oke, saya tutup dulu. Nah di sini teman-teman sekarang membuat ininya dulu. Teman-teman bisa tekan apa istilahnya, Ctrl F3 teman-teman ya, Ctrl F3 ya. Nah seperti ini ya. Jadi ada name manager namanya sini. Jadi name manager ini tadi kita butuhkan ya, kita butuhkan adalah di sini ya. Tadi ada search record di sini. Nah search record ini, nah ini yang penting teman-teman. Tadi kan ada kita membuat search record di sini tadi, search record. Jadi inilah tadi search record tadi. Nah oke, sebentar ya, saya buka lagi ya, view code, kemudian tadi cari di sini. Nah search recordnya tadi, nah tadi search record ya, bagian sini teman-teman ya, search recordnya tadi. Oke, kita buka lagi. Oke, nah ini yang tadi search recordnya ini tadi diambil dari ini ringnya search record ini, kita buat dulu teman-teman ya, sini ya, ring search record ini kita buat ya dari sini. Ctrl F3 ya, sebentar saya bikinkan dulu. Oke, dengan menekan Ctrl F3. Oke, sini Ctrl F3 teman-teman ya. Nah ini kita bikin new seperti ini teman-teman ya, misalkan tadi ya. Oke, new. Oke, hasil langsung ketik misalkan search apa ya, saya balik misalkan search saja misalkan, namanya seperti itu ya. Nah teman-teman, kemudian sebagai sumbernya adalah di sini tadi ya. Misalkan ini seperti ini dulu ya. Ya nanti akan kita ganti di sini. Oke, di sini adalah workbook, biarin saja. Oke. Nah, tadi ini search recordnya. Nah ini teman-teman copy seperti ini teman-teman. Nah, ya, codingnya seperti ini. Oke. Oke, jadi saya sertakan codingnya. Saya akan. Nah di sini. Oke, nah ini teman-teman. Nah
Codingnya seperti ini. Offset sumber, ini data sumber ya. Kemudian mulai dari N2 ya sini ya. N2 sini ya. Sini. Oke. Kontak sumber N2 sampai ini. Nah, ini angkanya terserah ya teman-teman, kira-kira mau sampai berapa kolom kira-kira di sini. Nah, itu ke bawahnya mau berapa kolom terserah, mau bikin banyak ya sesuai dengan kira-kira jumlah kolom yang akan di ini ya. Offset ya. Ya. Ini kontak yang menghitung ya, menghitung total datanya ya. Yang ada di N2 nanti ya sini. Ya. Jadi memang apa misalnya untuk mempelajari lagi lebih dalam itu teman-teman pelajari ini ya. Jadi konsepnya ini ya. Ini tadi 10 ini adalah 10 ini adalah jumlah kolomnya teman-teman ya. Jumlah kolom yang ada ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah 10 adalah jumlah kolomnya. Kemudian nanti kita menggunakan perintah offset. Nah, teman-teman pelajari lagi ini ya, perintah offset ini teman-teman. Ya, sehingga teman-teman nanti mahir kenapa sih bentuknya begini gitu ya. Ya, intinya adalah tadi adalah ini adalah data induknya, kemudian ini adalah filternya, hasil filternya ini akan dipindahkan ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oleh karena itulah ini nanti fungsi offset adalah formulanya menjadi begini teman-teman. Nah, ya. Sebenarnya ada penjelasan lebih rincinya lagi, cuman ini karena teman-teman harus belajar yang basic dulu, yang dari awal, jadi teman-teman harus cari tahu sendiri ininya, istilahnya apa formula-formulanya. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa bertanya formula offset itu bagaimana ini ya, kenapa bisa begini, itu banyak contohnya ada di ini ya, di internet ya. Oke, penjelasan lebih rincinya nanti teman-teman harus belajar dari mengcopy saja dulu apa istilahnya contoh yang sudah ada ya teman-teman ya. Oke, Ctrl F3 lagi saya tengok di sini, search ya. Kita klik di sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini tampilan teman-teman. Ya. Oke, cukup jelas ya. Ya. Nah, kemudian tombol preview teman-teman ya. Satu lagi ya, tombol preview di sini ada previewnya tadi. Misalkan tadi kita bikin tahunnya adalah 2014, kita cari datanya. Dia sudah muncul ini. Nah, ini sekarang datanya mau kita copy di sini. Datanya mau kita bikin di data recap ya. Nah, data recap di sini. Nah, seperti ini. Ini tadi kan kita belum kita pilih, sekarang kita preview. Nah, dia udah berubah teman-teman. Nah, sini. Artinya sekarang begitu pas di preview, data recapnya sudah muncul. Yang di ini adalah tahun 2014, di sini adalah muncul 2014. Ya, kemudian di sini sudah berhasil. Ya. Di preview datanya juga muncul yang sini teman-teman, 2014 semua. Itu sudah oke. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Sini ya. Oke. Kita ini dulu. View code di form cari, dan sini preview. Nah, codingnya simple saja teman-teman. Nah, seperti ini ya saya. Oke. Jadi kodenya seperti ini. Ya. Saya hapus saja. Nah, ini adalah toggle buttonnya tadi adalah ini, toggle buttonnya adalah tadi yang ketika kita klik tadi ya, sini ya. Begitu kita klik ini toggle button 1 tadi namanya. Kemudian adalah ini data recap adalah tadi ketika hasilnya tadi, filternya tadi dimasukkan ke data recap ya di sini. Data recap ini, data recap ini masuk ke sini. Sheetnya namanya sheet data recap. Ya. Kemudian ring A4 ya. Mulai dari ring A4 di sini ya. Nah, dari ring A4 ke bawah di sini. Ring A4 ya, ke bawah. Jadi di sini kita caranya adalah ini ya, ada coding namanya istilahnya apa, variabel yang kita bikin adalah flash empty contohnya. Jadi baris terakhir yang paling kita tentukan dulu baris kosong, baris terakhir yang kosong ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ring A, kemudian rows count, and ini codingnya ya. Jadi teman-teman nggak usah
Kalau saya bingung, copy saja ya. Jadi ini adalah cara mencari baris terakhir data. Ini last empty yang di baris sumber tadi. Nah, pakai codingnya dari itu tadi teman-teman. Nah, di sheet sumber ya, ring N1 sampai W ya. Kemudian habis itu di copy ya, copy ke sheet data recap. Nah, sheet data recap coding seperti ini, copy ke sheet data recap di ring A4 ya. Mulai dari saya geser sedikit ya, teman-teman nggak nampak ya. Jadi di ring A4, nah di sini mulai dari ring A4 di data recap tadi ya. Udah selesai. Habis itu kita kembalikan kursornya kembali di ini tadi di awal ya, di sini di data recap tadi. Nah ini oke, kita kembalikan kursor lagi sini, dimulai dari A4 ya teman-teman. Nah itu codingnya tadi ya. Jadi sudah dikasih tahu codingnya, cara apa ya, cara ini melakukan backup di sini ya. Backup apa salahnya, hasilnya tadi disimpan ke sini. Jadi data sudah berhasil di backup ke datasheet data recap ya. Jadi codingnya cuma seperti ini, 3 ini saja ya. Sampai di sini teman-teman. Sudah cukup jelas ya. Memang harus perlu latihan teman-teman. Jadi kalau tidak teliti, salah titik koma, kadang ada beberapa gini ya. Ada yang di Excel versi berapa, udah saya menggunakan yang 2016. Kalau di sini misalkan dia menggunakan titik 2, ada yang juga menggunakan titik koma ya, seperti ini. Jadi diperhatikan saja. Kalau misalkan disorot pas di sini, ganti dengan titik koma ya. Termasuk ketika nanti kita membuat ini ya, Ctrl F3 tadi, nah di sini ya. Nah di sini adalah ada yang di sini menggunakan koma, apa sini? Di sini menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma teman-teman di sini. Perhatikan sebelah sini ya. Jadi sebelah sininya hati-hati teman-teman. Ya di sini ada yang menggunakan pemisahnya koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Jadi seperti ini titik koma. Nah gitu ya. Ada yang menggunakan koma saja. Jadi perhatikan kesalahannya di sini. Jadi kalau beda versi, mungkin 2010 dia menggunakan koma, yang 2016 menggunakan titik koma ya. Itu aja ya biasanya kesalahan yang sering terjadi teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa cukup jelas teman-teman ya. Jadi ada pembelajaran baru. Kalau untuk reset ini hanya tinggal menutup dan membukanya kembali saja. Ya, ya kalau misalkan teman-teman mau tahu nggak apa-apa. Saya buka dulu ininya, codingnya, pengingat ya. Reset di sini. Reset, cuma codingnya seperti ini saja. Nah, oke, reset satu lagi, codingnya adalah dia hanya membuka dan menutup kembali form yang sedang aktif ya. Kemudian ya dipastikan lagi bahwa form itu berada di sheet sumber ya. Nah codingnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini enggak usah ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita di yang kriteria, maksudnya ini bagian jadi kolom kriteria. Jadi codingnya seperti itu teman-teman ya. Jadi begitu tadi diklik tombol reset ya, ini Mi berdasarkan apa salahnya di kolom apa tadi yang ada pilihannya tadi ya. Di sini ada pilihan tadi yang kolom pertama, kolom kedua ini adalah kriterianya ya. Ini kriterianya di sini. Ini kolom kriteria, ini adalah kata kunci ya di sini. Nah ini kita buat kosong semua nilainya, tidak ada nilai. Nah di sini. Nah, oke. Kemudian habis itu table data ini adalah tadi list boxnya tadi, list boxnya kita buat ya kembali seperti awal ya. Jadi row source-nya akan jadi sini sheet 2 ring data address eksternal sama dengan true. Kemudian habis itu ditutup lagi ya, tutup ya, kolom apa formnya ditutup, kemudian dibuka kembali. Kemudian kita masuk ke dalam sheet sumber. Nah ini karena tadi form ini harus berada di dalam sheet sumber di sini ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Nah sheet 2 ini sama dengan sheet sumber ya teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman bingung, jadi di sini ini sheet 2 adalah sama dengan sumber ya, di sini
ya, sheet 2 itu sumber. Oke, nah sheet 2 itu yang mana sheet sumber ya teman-teman ya. Oke, nah di sini ini sheet 2 ini sheet sumber ini. Nah. Oke, ya cukup jelas ya teman-teman ya. Ya harus sering-sering di apa ya, diulangi lagi, di apa istilahnya, di tes sekali lagi kriterianya. Misalkan bulan, di sini tadi bulan Maret. Oke, cari datanya, di situ kita reset. Nah seperti itu. Nah oke, itu aja penjelasan dari saya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa sekali lagi yang belum like dan subscribe dan juga komen, teman-teman bisa tekan lonceng juga dan juga subscribe sekarang. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih selalu setia dengan Cakar Dulu Tutorial. Semoga teman-teman selalu sukses. Dan kalau ada yang ingin memiliki database ini, ya silakan hubungi saya di 0812 7740 3909. Ya, teman-teman tinggal memberikan sedikit donasi sesuai dengan apa istilahnya, ya, apa istilahnya yang database ini. Dan teman-teman bisa belajar langsung dari contoh yang sudah nyata, yang sudah real, yang sudah benar-benar bisa dipraktekkan teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi bagaimana dia apa istilahnya, oh nanti ini bisa jalan atau tidak ya. Jadi sudah pasti bisa berjalan ya. Jadi teman-teman bisa modif dan apa istilahnya, lakukan apa sedikit editing, modifikasi untuk pembelajaran teman-teman. Semoga teman-teman apa istilahnya nanti dapat membuatnya lebih baik lagi ya. Kalau mau konsultasi juga bisa ya, hubungi saya di nomor tadi 0812 ya, saya tulis di sini ya. Kalau mau konsultasi ke nomor 0812 7740 3909. Ya. Ya, ini juga sebenarnya banyak yang mau kursus privat ya dengan saya terkait dengan database Microsoft Access dan juga Microsoft Excel. Ya, saya terima saja ya. Intinya adalah selagi itu bisa membantu teman-teman ya, metodenya bisa dengan melakukan kursus privat dan sebagainya, itu saya terima saja. Atau tetapi pada umumnya adalah pada saat kita melakukan konsultasi itu teman-teman membeli aplikasinya dulu. Dan dari situ teman-teman bisa coba dan tanyakan ya kepada saya dalam apa istilahnya, dalam sesi tanya jawab seperti itu. Itulah karena kondisinya adalah sekarang kita melakukannya secara online. Jadi bertatap muka sangat sulit sekali, dan kalau dilakukan dengan menggunakan web atau Zoom itu ya agak sulit mengatur waktunya ya. Dulu pernah kita coba seperti itu. Jadi sudah dikumpulin, sudah beberapa orang, mungkin ada sekitar berapa ya, 5 orang yang sudah agree. Begitu pas kita mau launching, ya kendalanya adalah mereka tidak bisa mensepakati waktu yang, atau kendalanya adalah di waktu yang tidak bisa seragam ya. Intinya adalah kalau nanti kita memulai dari awal sementara yang lainnya ketinggalan, nah di situ kita akan apa ya, sedikit keteteran teman-teman ya. Artinya sulit untuk mengatur waktunya. Nah teman-teman, ini baik Microsoft Access maupun Excel itu sebenarnya sangat powerful teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kombinasi, jadi pembelajarannya belajar dua-duanya karena coding-codingnya sama menggunakan VBA ya, sama-sama menggunakan visual, namanya VBA ya. Jadi VBA, Visual Basic for Application ya, codingnya kurang lebih sama ya. Dan harus sering-sering latihan teman-teman ya. Jadi tanpa latihan teman-teman tidak akan tahu kesulitan kita sebagai programmer atau kesalahan kita yang sering membuat kita kalang kabut ya. Di mana ya tadi salahnya gitu. Padahal hanya kadang-kadang sekali lagi hanya antara koma dengan titik koma ya. Titik koma seperti ini itu bisa salah ya. Atau misalnya apa ya, ya sepele-sepele seperti itu teman-teman ya. Ya, dalam membuat apa istilahnya, membuat aplikasi. Oleh karena itu kita harus selalu mencoba dan banyak membaca, banyak mendengar, banyak latihan, dan istilahnya apa ya, dan selalu berusaha ya, dan jangan mudah putus asa teman-teman. Oke, itu saja pesan-pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.